Alhamdulillahi qabili tanbih wa qabili tawbi syadidil iqabi bitawli la ilaha illa wa wahul masir. Ahmaduhu subhanahu wa askuruhu wa as'aluhu taufiqa li aqwam karim arsalahu bil haqqi basyira wa nadhira baina yaday sa'ah mayyubillah wa rasulah faqad rasyadah wa may yasima fa innahu la yadurru la nafsahu wa la yadurru Allah syai'an. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bapak Ibu, saya awali kajian pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, hari ini kita diberikan oleh Allah dua kenikmatan, Pak. Yang pertama adalah kesehatan, yang kedua adalah kesempatan. Rasulullah mengingatkan nikmatan limakunun ala kafirin nanas. Ada dua nikmat yang biasa kita sepelekan. Padahal nikmat ini nikmat pokok dalam kehidupan manusia. Satu aja di antara dua ini nggak ada, kita nggak akan mungkin bisa melakukan aktivitas. Banyak orang yang sehat, tapi hari ini nggak sempat. Kira-kira bisa hadir nggak? Bu? Betul. Sebaliknya, ada yang sempat tapi nggak sehat, ya sulit bisa hadir. Karena itu mari kita syukuri dua nikmat ini. Bagaimana cara bersyukurnya? Ulama mengatakan nikmat itu dan jangan disalahgunakan. Bagaimana membenargunakan nikmat itu? Tidak ada lain kecuali kita gunakan untuk melakukan ibadah pada Allah. Jadi syukur itu adalah dilakukan. Mohon maaf, bukan diucapkan. Apa nggak boleh syukur itu mengucapkan? Boleh. Cuma kalau syukur itu hanya diucapkan, setiap orang mungkin bisa, Pak, ya. Tapi syukur itu adalah dilakukan, sehingga betul-betul apa yang kita lakukan ini adalah bentuk syukur kita pada Allah. Ngaji hari ini adalah bentuk syukur kita kepada Allah. Karena apa? Kita membenargunakan nikmat sehat, nikmat sempat untuk melaksanakan salah satu kewajiban sekaligus kebutuhan kita, yaitu menuntut ilmu. Menuntut ilmu ini bukan hanya sekedar kewajiban. Jadi ngaji itu bukan hanya kewajiban, Bu, tapi kebutuhan. Dan kalau kita tidak memenuhi, maka ada sesuatu yang kurang dalam hidup kita. Jadi ketika ngaji ini dijadikan sebagai sebuah kebutuhan, maka ada keinginan kuat untuk bisa melakukan itu. Tapi kalau ngaji hanya sekedar kewajiban, mohon maaf, biasanya pokoknya teko. Karena apa? Untuk menggugurkan kewajiban. Tapi kalau kebutuhan, maka saya ngaji ini saya butuh dan saya siap untuk belajar dari ngaji ini sesuatu yang mungkin belum saya ketahui untuk saya ketahui, dan yang saya ketahui ini untuk saya lakukan. Itu kalau kita merasa ngaji ini apa? Butuh. Karena itu Rasulullah mengingatkan layak tidak ada duduk-duduk orang untuk berzikir di majelis seperti ini kecuali Allah akan memberikan 4 keutamaan. Layak untuk kaumun yadkurunallah illa fathumul malaikat. Allah malaikat itu mengelilingi kita.
mendoakan kita. Doanya malaikat itu nggak banyak, nggak seperti kita. Doanya malaikat itu kalau nggak satu ya dua. Apa doanya? Allahumma ya Allah ampunilah dosa orang yang ngaji. Jadi kita yang ngaji hari ini itu didoakan oleh para malaikat. Nggak satu malaikat, banyak malaikat di atas kita. Yang kedua, wa ghasyiathum rahmah. Allah mencurahkan rahmatnya. Yang kita cari dalam hidup itu kan rahmat Allah. Masuk surga itu juga karena rahmat Allah. Karena itu berbahagialah kita hari ini bisa menyempatkan diri untuk ngaji dalam rangka mendapatkan rahmat dari Allah. Yang ketiga, wa nazalat alaihi sakinah. Allah akan menurunkan, memberikan ketenangan di hati setiap orang yang ngaji pada saat ini. Coba rasakan, Bu, Pak, dan lihat teman-teman kita di samping kita, semuanya ada ketenangan hatinya. Mohon maaf ya, rasakan begitu kita hadir di tempat ini, Allah akan memberikan ketenangan dalam hati kita. Karena itu kalau ada orang ngaji tak tenang, itu mesti ada masalah hatinya. Tapi insya Allah tenang semua, Bu. Apalagi ada minuman gitu ya, sendebel bisa atau tenang gitu. Yang keempat, apa keutamaan yang akan diberikan oleh Allah dengan adanya kegiatan kita ini? Wa'alakallahu bima kita, Allah nanti akan mengingat kita di akhirat. Insya Allah luar biasa nanti ya. Di tengah manusia banyak yang tak diingat oleh Allah. Bahkan pakot syariat dalam sebuah riwayat itu, orang yang tidak sholat itu Allah melepaskan diri darinya. Berarti Allah tidak memperhatikan. Nah, kita nanti akan diperhatikan oleh Allah, diingat oleh Allah. Karena itu pesan kami, kalau ngaji jangan tidur ya, supaya nanti diingat Allah tidak dalam keadaan itu. Ustaz ngantuk boleh? Boleh. Nah, tapi kalau tidur nggak boleh, gitu ya. Baik Bapak Ibu, mohon maaf masih dalam proses. Insya Allah datang Pak ya. Kalau laptopnya bisa ya, insya Allah. Gak apa-apa. Oke, gak apa-apa. Bapak Ibu, mohon maaf, saya agak ngantuk masalahnya. Barusan tiba di Surabaya tadi jam 5 dari Jakarta. Terus ambil mobil ini tadi langsung ke sini. Tapi nggak apa-apa. Insya Allah Allah memberikan ketenangan. Kajian kita hari ini melakukan muhasabah terhadap amalan atau terhadap apa yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan. Hari ini kita sudah memasuki bulan Syawal, yaitu bulan setelah Ramadan. Karena itu perlu untuk sedikit kita melakukan muhasabah. Jadi kalau Ramadan itu sudah meninggalkan kita, yang menjadikan pertanyaan adalah apa tinggalan yang ditinggalkan Ramadan dalam diri kita? Dapat tinggalan apa sih Ramadan? Ramadan itu kan tamu. Ketika ada tamu mesti ada sesuatu kan? Nah, kira-kira dapat tinggalan apa sih kita dari Ramadan kemarin? Halo? Masih bisa ngikuti ya? Nah, ini pengantar aja ngajinya nanti. Dapat tinggalan apa Pak selama Ramadan? Apa Pak? Takwa boleh. Saya mencatat setidaknya ada 2 hal
yang bisa kita dapatkan, ya meskipun banyak, dari pelajaran ibadah Ramadan yang kita lakukan kemarin. Yang pertama adalah Ramadan telah memberikan pelajaran yang berharga, yaitu melatih diri kita untuk bisa meninggalkan, syukur-syukur bisa membasmi sifat dan sikap hidup yang tidak baik dan yang tidak benar. Dalam sebuah riwayat Rasulullah mengingatkan, man lam yada' qaula zur wal amala fihi falaysa lillahi hajat. Siapa yang tidak bisa dalam bulan puasa itu meninggalkan perkataan yang jelek dan perbuatan yang jelek, falaysa lillahi hajat, Allah tidak akan memberi pahala. Dengan kata lain, puasa Ramadan mendidik kita untuk bisa meninggalkan dan membasmi sifat dan sikap hidup yang tidak baik dan yang tidak benar. Termasuk di dalamnya apa? Halo. Yaitu sifat iri, dengki, dan dendam dalam diri kita. Iri berapa sih? Halo. Betul. Iri adalah tidak senang kalau melihat orang lain senang. Ada di antara kita gitu? Pernah ya? Ketika kita nggak senang melihat orang lain senang, itulah yang disebut dengan apa? Iri. Masya Allah. Matur sunnah. Boleh. Ada apa salah? Apa sendiri aja. Nah, makasih Pak. Jadi iri itu adalah nggak senang melihat orang lain apa? Pernah ya? Setiap hari. Kalau iri ini dibiarkan, maka akan timbul apa katanya Allah, wala tatamannaw ma fadala ba'dukum ala ba'din. Janganlah kamu iri terhadap rezeki yang diberikan oleh Allah kepada orang lain. Karena apa? Ketika kita nanti mendapatkan rezeki, mesti orang lain iri juga. Oleh karena itu gimana? Ya ikhlas saja. Alhamdulillah saya apa yang terjadi kalau iri-iri dibiarkan? Akan timbul dengki, Pak. Apa Bu dengki itu, Bu? Bukan hanya tak senang melihat orang lain senang, tapi berusaha untuk kepingin memiliki kesenangan orang itu. Mengapa? Supaya orang itu tidak memiliki kesenangan. Kalau bisa diambil, dicuri aja lah. Kalau nggak bisa dicuri, bisa ini yang lebih baik. Apa? Biar punyanya dia itu tidak baik, punya saya yang lebih baik. Itu orang dengki. Dengki itu sifat yang jelek. Rasulullah mengingatkan, iya kumal hasada, wa innal hasada yakul hasanati ta'mata binar. Jauhi sifat dengki, karena dengki itu akan memakan kebaikan kita. Pahala kita ya habis gara-gara punya sifat apa? Dengki. Mohon maaf ya, jelek dengki itu ya. Biasa dengki itu igit-igitan. Apa igit-igitan? Tak senang. Ngurunnya, tahu ngurunnya? Jadi ngurunnya kan adalah uang ngurun. Kalau dengki ini dibiarkan, Pak, wah itu bahaya sekali. Stadium itu. Dendam, Pak, dendam. Apa itu dendam? Bukan hanya gak senang melihat orang lain senang, tapi bukan hanya sekedar kepingin memiliki kesenangannya, tapi berusaha untuk menyakiti
supaya orang itu selama hidupnya tidak mendapatkan apa? Kesenangan. Kembang seprintet sekali ya. Bayang, iya bayang. Masya Allah. Orang dengki itu orang dendam itu yang paling kejam. Karena apa? Dia tidak akan pernah merasakan kebahagiaan. Soalnya apa? Hidupnya senantiasa berusaha untuk menyakiti orang terus. Kalau bisa dibunuh sekalian. Wah, luar biasa orang dendam. Nah, selama Ramadan kita dididik oleh Allah untuk bisa menghilangkan sifat itu. Karena itu, insya Allah setelah Ramadan ini bisa ya menghilangkan itu ya. Ternyata dimulai dari iri ya. Iri kalau dibiarkan jadi apa tadi? Dengki kalau dibiarkan jadi apa? Masya Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tinggalan Ramadan yang ditinggalkan pada kita? Bapak Ibu, saya mengingatkan aja, ketika kita mau berbuka puasa, kurang 5 menit, kita mau nggak berbuka? 3 menit? 1 menit? Mengapa buka malu? Karena belum waktunya menunggu sesuatu yang belum waktunya, itu dalam bahasa agama disebut sabar. As-sabru bermakna al-habsu, yaitu nahan. Selama Ramadan kita dididik oleh Allah bisa menahan itu. Sahulan loh kita dididik tadi sabar. Apakah setelah Ramadan ini masih sabar? Untuk mendapatkan kesenangan, mendapatkan kenikmatan, berani nggak nunggu? Halo, kita kadang-kadang kepingin sehat, unais, tak penting sebagai obat, waras. Berarti gak sabar. Kalau mana sih kepingin suge, kesewen, boleh pinjol aja kesewen. Sabar rodisi. Kepingin tuku emek, wah saiki awes, wis tuku ae. Padahal minggu depan itu oleh arisan, gak sabar. Ada itu. Gak boleh menghalalkan segala cara. Ini bahasa Jawanya itu hal kedua, senajan gedine sak bantal atau sekaya ungkal asal kontal halal, boleh gak? Gak bisa. Semua di dunia ini katanya Allah ada proses. Dan itu kita nggak boleh melakukan sesuatu secara pragmatis seperti hasil. Enggak. Ikuti tahapan itu. Orang yang mengikuti tahapan untuk mendapatkan kebahagiaan itu yang disebut dengan sabar. Kira-kira mari Ramadan sudah sabar, berarti kita dapat tinggalan 2 itu. Kalau nggak ada ya nggak ada apa-apanya Ramadan kita. Kosongannya saulah. Oke, pengantar itu tadi ya. Sekarang ngajinya. Refleksi Ramadan dalam dimensi spiritual dan sosial. Bapak Ibu, orang bisa yang bicara. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan. Rasulullah mengatakan sudah tak apa-apa. Ini doa. Atakum Ramadan syahrul mubarak.
telah datang kepada kamu bulan Ramadan, yaitu bulan apa? Bulan yang penuh dengan keberkahan. Apa sih berkah itu? Imam Al-Ghazali mengatakan barokah itu adalah ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Baik bahasa Jawa itu legowo. Apa bu legowo itu? Ono sing dilek, ono sing digowo. Itu. Artinya kalau kita kenduri ya Pak ya, ono sing dipangan ya omahe wonge, ono sing digowo mole. Itu jenenge berkat. Berkat itu bahasa Jawa, bahasa Arab barokah. Berarti ono sing dilek, ono sing digowo, itu namanya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Nah, bulan Ramadan itu Allah memberikan keberkahan, bertambahnya kebaikan. Saya hanya merefleksi aja ya. Halo, bisa diikuti? Setidaknya ada 3 keberkahan Ramadan. Kata Rasulullah, kamu diwajibkan oleh Allah untuk berpuasa. Itu keberkahannya. 2, tutahu fi awwaqis samai wa tuhlaku fi aswaqul jahil wa tuwallu fi maradatu sayatin. Yang kedua, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu setan. Itu yang kedua. Yang ketiga, lailatul khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu Allah memberikan keberkahan, yaitu Lailatul Qadar. Man khurima khairaha faqad. Siapa yang terhalang-halangi untuk bisa mendapatkan keberkahan, maka sungguh dia terhalang-halangi. Nah, saya hanya mengingatkan ada 3 keberkahan bulan Ramadan. Yang pertama, puasa. Apa puasa itu? Barokah. Sebab Rasulullah mengingatkan man soma Ramadana imanan wahtisaban apa? Ghufira lahu ma taqaddama min. Hanya bulan bulan Ramadan yang bisa bulan Ramadan dengan puasa, dengan iman dan wahtisaban, itu kesempatan yang bagus untuk apa? Melebur dosa yang dahulu-dahulu, mulai balik sampai tolak ini entek kabeh dosa. Kapan itu? Hanya di bulan Ramadan. Nek gelem poso. Ada nggak kemarin bulan Ramadan nggak poso? Apa gak rugi? Kesempatan yang luar biasa itu. Gak ada kesempatan kecuali hanya di bulan Ramadan loh, menghapus dosa itu. Mansoma Ramadan ada artinya dia. Imanan waktu sabat, ghufira lahu ma taqaddama min. Karena itu kesempatan bulan suci Ramadan itu kemarin kalau nggak bisa menghapus dosa kita, ya rugi itu. Makanya kalau orang ketemu Ramadan, oh berbahagialah. Kenapa? Dosa-dosa kita akan bisa dihapus. Bisa dipahami? Ini loh Pak, kalau nggak ngaji nggak paham, Pak ya kadang-kadang ya. Nggak perlu ngaji. Yang kedua, apa keberkahannya? Ketahui Allah dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggu syaitan. Itu maksudnya Allah memberikan kemudahan pada kita untuk berbuat yang terbaik, berbuat yang baik, berbuat yang menyebabkan kita bisa masuk surga dan dijauhkan dari apa itu neraka, sekaligus dari godaan setan. Mohon maaf. Ketika Ramadan baca Al-Quran kok mudah ya? Sekarang kok betul infak mudah betul, sholat malam mudah betul. Ya itu keberkahan. Kalau nggak Ramadan nggak mungkin itu. Tuh yang sampai ngantuk padahal semua saya ngantuk. Nah dia sebelum legur. Halo,
Itu kalau tidak bulan Ramadan nggak mungkin kita bisa melakukan sholat malam 1 bulan itu nggak mungkin Pak. Umumnya kadang-kadang iya kadang-kadang enggak. Mohon maaf, saya kemarin tak sholat, kebetulan saya kan bis malam, bis yang satu duduknya 1 orang dulu Pak, yang bisa digunakan untuk tidur. Bisa aja deh kelem sholat kan itu ya, dan gak kelem ya gak iso. Pak, selama Ramadan kita dimudahkan oleh Allah untuk melakukan kebaikan. Itu maksudnya dibuka itu surga. Terasa nggak itu? Kalau baru tahu sekarang kan? Ya itu perlu ngaji itu perlu di. Yang terakhir apa? Fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Di dalam bulan Ramadan itu Allah memberikan apa? Ada lailah, ada malam khairun yang lebih baik min dari alfi syahrin 1000 bulan. Malam apa itu namanya? Malam apa disebut? Malam Lailatul Pak, Lailatul Qadar itu bonus itu. Dan harus kita dapatkan itu. Karena Allah kepingin umat Muhammad ini bisa bersaing. Nuh itu loh, usianya di atas 1000 tahun, betul Pak Lee? Bu, 900 tahun ini jauh nahar, siang dan malam itu hanya mendapatkan orang tidak lebih dari 100 tahun. Bayang loh, awak dewi nggak umur 100, berarti nanti yang masuk surga enak Nabi Nuh nek ngono ganjarane kayak awak dewi umurnya gak kabak 80 ya, berarti ganjarannya nek titik. Karena itu Allah kepingin umat Muhammad ini bisa bersaing, bisa kompetisi dengan umat terdahulu. Bagaimana caranya? Allah memberikan kepada umat Nabi Muhammad ini Lailatul Qadar. Siapa yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu akan mendapatkan pahala berapa Pak? 83 tahun. Itu kalau 1 Ramadan. Kalau kita umur berapa sekarang? Kira-kira kalau 1 musim Ramadan dapat 83. Kalau 10 kali musim, berapa ya? Kalau kita berapa sekarang? 60? Berapa lagi? Makanya itu bonus luar biasa. Insya Allah teman-teman yang lain itu nanti di bawah kita Pak. Karena pahala kita lebih dari 1000 tahun. Nek oleh, dari kau oleh, ya ngaku. Tapi saya yakin dapat. Cirinya apa? Cirinya orang dapat Lailatul Qadar itu adalah amaluhu ba'da Ramadan khairu min qablihi. Amalannya setelah Ramadan lebih baik daripada sebelum Ramadan. Lebih baik apa lebih jelek apa sama? Lebih baik, berarti dapat. Tetap baik ya kan Pak, itu tergantung Ramadan. Nah, kalau tahu Ramadan yang 3 itu Bapak Ibu, saya menjadi pertanyaan, kira-kira puasa kita sudah diterima oleh Allah belum? Sudah? Bukan apa? Sudah ya?
Makanya ada istilah katanya Imam Bukhari, al-ilmu qabla amal. Sebuah ilmu itu harus didahulukan daripada amal. Karena itu ketika kita melakukan sesuatu harus punya ilmu. Wala taqu ma laisa laka bihi ilmu. Surat Al-Isra 36. Janganlah kamu melakukan sesuatu kalau tidak punya ilmu. Ketika kita jawab sudah, terus untuk bukti ini enggak? Sudah diterima puasanya? Sudah. Apa indikatornya? Apa buktinya? Apa bukti fisiknya? Nah ini perlu ditunjukkan. Nek sudah, berarti kita puasa kita berhasil. Nek belum, mau ditunjukkan? Oke, namanya ilmu. Bapak Ibu, tujuan puasa apa? Dasarnya adalah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum berarti tujuan apa? Siapa itu orang yang berpuasa? Samawati wal ardi udatil muttaqin. Ciri orang yang puasanya diterima oleh Allah yaitu orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Allah mengatakan segeralah minta ampunan pada Allah, surga diperuntukkan bagi orang yang bertakwa. Siapa itu orang yang bertakwa? Ayat 134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i wal kadhimina al-ghaidh wal 'afina 'anil nas wa huwa yuhibbul muhsin. Setidaknya ada 3 Pak menurut ayat ini ciri orang yang bertakwa, orang yang puasanya diterima oleh siapa itu? Yang pertama alladzina gak ada seharusnya tulis yang ada di atasnya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra'i yang terus infak. Kita bilang dari Ramadan masih terus infak? Sudah? Insya Allah puasa kita diterima. Karena cirinya orang yang bertakwa itu infak kawan oleh ini. Bunda bisa dipahami? Karena infak itu Bapak Ibu tidak ada batas waktu. Jadi salah satu apa ini bukti keberhasilan ibadah puasa kita itu adalah meningkatkan kepedulian sosial lewat apa? Infak itu. Infak itu tidak mesti uang. Infak itu bisa barang, benda, makanan, waktu, tenaga, kan itu ya. Sudah ya? Sudah? Tapi kurang 2 loh. Yang kedua apa Bu? Bisa menahan. Berarti mari Ramadan gak muring-muringan. Halo? Muring-muringan ya? Bisa ya? Ayo digerakkan. Alhamdulillah mari Ramadan ini aku gak tau nyenani wong, gak tau muring-muring. Masih aku dilekno gak muring-muring kok enggak. Sudah ya? Yang ketiga wal 'afina 'anil nas.
Apa Bu? Sanggup memaafkan orang yang pernah menyakiti hati kita. Sudah dimaafkan mereka? Masih ada orang yang kita mangkeli? Atau masih ada orang yang belum kita maafkan? Masih? Lah ya masih ya orang diterima. Ayatnya ya Pak. Bukan minta maaf ya Bu, memaafkan. Ayo cari siapa saja yang ada di sekitar kita, teman kita, kolega kita, saudara kita, ponakan kita, sampai hari ini kalau masih ada yang belum kita maafkan, untuk jawab sempurna. Halo, ya kalau ketiga ini. Loh kok bisa? Gimana? Kita gitu Pak, kita benci dengan perbuatannya, bukan benci dengan orangnya. Gak boleh benci dengan orang, bodoh-bodoh makhluk Allah. Apa manusia itu ciptaan setan? Ya ciptaan Gusti Allah. Perbuatan. Bunda sudah bisa memaafkan? Tuh. Sudah? Lalu sudah, berarti masa kita sudah diterima oleh Allah. Ya belum? Ya balik lah. Enak kan ngaji itu ya, bisa merasakan iya ternyata ada sampai sekarang sudah 5 tahun itu omongan kayak kakak sepuluh bah ya kapok. Selama kita belum bisa memaafkan kesalahan orang lain, halo, jangan berharap hidup kita bisa bahagia. Kalau tak percaya buktikan. Kalau waktu di mandiri, muangan yang depot anda itu, enak mangan, rawon kan enak. Ada apa sih di mandiri teko, wah. Wah, teko, waduh. Kata kamu, bahagia nggak seperti itu? Bahagia nggak? Karena itu, supaya hidup kita bahagia, maafkan mereka. Gak usah kita datangi, gak usah. Oh, kita itu jangan-jangan manggil kartu dewi. Coba apa? Nyatakan hari ini. Ya Allah, hari ini mereka sudah saya maafkan ya Allah. Selesai. Ucapkan itu. Bisa ya? Karena bisa sampai muangkel dia. Gunung mesti kalau salah dengan sampeyan. Jangan-jangan sih salah itu sampeyan. Gara-gara masalah itu disopo gak ngereken. Oh, gak kekayaan. Disopo gak ngereken. Awas kok. Kami tidak salahnya. Kita sendiri merasa gak akhirnya selama ini baik sadar kalau dia itu kita anggap bersalah pada kita. Berarti yang pede siapa? Yang gede mau siapa? Kita sendiri. Jangan-jangan kita korban gara-gara itu ya. Bisa dimaafkan? Wah, selesai sudah. Puasa kita diterima oleh Allah. Dasarnya Allah, Quran. Kita gak boleh ngomong, diterima, sudah. Beres, mari poso, tadi orang takwa, sepuluh dosa-dosa ini. 3 yang dilakukan, dasarnya apa? Pokoknya yakin lain. Gak bisa. Yakin itu harus didasari dengan apa? Ilmu. Lah ilmu yang Allah. Oke, saya kira itu Pak ya, jadi orang pemaaf. Nah, katanya Mbak Selamat, ada 2 hal yang harus
diingat dan dua hal yang harus dilupakan dalam hidup ini. Halo, yang pertama, dua hal yang harus selalu diingat. Apa itu? Kebaikan orang lain. Kalau merasa itu sudah dilonggarkan, sampai nilai-nilai dua itu bisa ya, kebaikan kita pada kebaikan orang lain pada kita, dan apa? Keburukan kita kepada orang yang harus kita lupakan. Mereka dua kebaikannya apa itu? Kebaikan kita pada orang itu sedeling ini, kalau lembuang ojo deling ini, kon biar pun kata tolong kata tiwong, ojo ngonos, gak usah deling ini. Loh, saya itu pernah, Ustaz, sampai kan dulu yang bantu saya itu, wah lali aku, wis ya, ojo boleh, aku sopo, tak boleh Pak ya. Karena satu, kita sombong, dua, orang itu akan jadi, mohon maaf, bisa menjadi ada itu apa? Ada itu menyakiti hati orang, bilman diwal ada, kan ada itu ya. Yang kedua yang harus kita lupakan apa? Keburukan orang lain kepada kita. Loh, jadi tahu oleh nawa dewi yang wis kalau ben kelembar dia juga aku tahu yang saiki wong aja wis wong saiki sadar wong wis sapi ojo jenggo-jenggo iku dhisik iku tawah nu biyen kok utang kak ngono wis piye wis ojo dhewe wis kaya investasi ya akhirat punah wis. Halo. Bisa nggak kira-kira dua ini? Kalau bisa selamat Pak Ibu kita, kalau enggak ikut selamat. Karena yang mesinnya nggak selamat. Wah, ini mangga Pak selamat itu, ya itu ya. Untungnya loh. Oke, yang terakhir, punya bisa ya. Wah, kurang 5 menit. Yang terakhir Bapak Ibu. Kita diingatkan oleh Allah dalam surat An-Nahl 92. Wala takunu kallatina qadat ghazwa'an ta'tibiyatul angkasa. Janganlah kami seperti orang perempuan ketika malam hari menenun kain dari benang, membuat dikolatin setelah menjadi kain yang kuat, tidak angkasa di jalan mereka. Apa maksudnya? Benangnya di odol-odol mana, diudari mana, tapi kan enggak. Itu sindiran pelajaran berharga yang diberikan oleh Allah. Mohon maaf, bahasa kasarannya, ojo ubati wong, nek Ramadan kaya ngono, mari Ramadan kaya, maksudnya Ramadan Masya Allah, salat malam gak Allah. Mari Ramadan mau Quran, mari Ramadan infak Ramadan, diajari angkar infak setelah Ramadan. Aku gak kena ayat ini ya. Bisa dipahami? Yang ini lebih sindir khusus Allah yang guru ya. Karena itu mari kita teruskan amalan setelah Ramadan ini tuh Pak, ada 5 ya. Setelah Ramadan ini kita istiqomah lah. Satu ya bersalat wajib dan salat rawatib, salat wajib berjamaah. Kalau itu ya. Karena apa? Sahabat sing meninggalkan sholat dengan sengaja, Allah tidak akan, Allah melepaskan diri. Berarti apa? Gak reket.
Sholat itu tiang agama loh Bu. Inna wala ma yuhasabu bilati yaumal qiyamah min amali sholatuhu. Sesungguhnya sholat itu adalah amalan yang pertama dihisab oleh Allah di hari kiamat. Kain kalau sholatnya itu salukat baik, fakot aflaka wa anjaga, maka semuanya baik karena berbahagialah mereka. Sebaliknya, ya infasakat, kalau sholatnya jelek, fakot khofa wa khosiro, maka rugi dan celakalah dia. Mereka sholat, mereka sholat. Ini barian minggu, terus gak direken. Mulai ini yang nonton Gusti, ya sakarep nulis, pokoknya gak bisa di swarga. Ada nggak orang yang gak sholat? Ya, gak karu-karuan guys. Sholat itu amalan yang pertama. Kasih takut itu cuma piro, kasih takut orang piro, kasih takut kita kasih takut juga. Enggak sholat. Dua, apa yang kita lakukan Bu? Pak? Baca Al-Quran masih terus. Baca itu tidak hanya sekedar dibunyikan, diangen-angen sak maknane. Salah siji yang ngaji, termasuk maca Quran. Tapi maca Quran itu tidak mesti harus baca sendiri. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kalau ada Al-Quran dibacakan, perhatikan, dengarkan supaya kamu dapat rahmat. Berarti gak usah baca diri, itu ngomong ngaji, itu termasuk baca Quran. Rutin ya? Oke, karena Pak Quran itu petunjuk. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan linnas, petunjuk. Bahkan Quran itu katanya Rasulullah, iqra'il Quran fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi, yang menolong kita di akhirat itu ya Quran. Yang menyambut kita di kuburan itu ya Quran. Belum ada Quran gak tahu diwaca balas. Ada gitu. Terus kan Sedekah itu berasal dari kata sidik. Sidik itu artinya benar. Berarti ada tiga hal yang harus kita pahami dalam sedekah. Satu, barang sing ditekno kudu barang sing bener. Oke? Ojo barang colongan. Dua, cara ngekekno ya kudu sing bener. Ojo diuncalno kok iku padoken gak boleh. Tiga, sing dikai ya kudu sing bener. Gak oleh sembarangan, Pak. Bu, nyawur termasuk sedekah boten. Nyawur ya sedekah boten. Lupa, boten lho, Pak. Soalnya sedekah gak bener, bojone wong, bojone gak dikai, bojone wong. Sekali ada 6 janji Allah. Di antaranya apa? Menghapus dosa. Sobat itu menghapus dosa. Mana itu Pak? Saya kepingin dosa nentek, singkai. Termasuk dengan merasani yang dosa loh. Nah, supaya dosanya disepuro, sedekah. Maka dia gak itu aja merasani wong. Sayang 10 aja loh. Tapi saya bersihnya. Bagaimana? Misalnya duit 10 aja merasani situ aja. Terus kata berkata di hari kiamat, itu apa? Tulis kecil dulu yang kiamat. Terus mana kausa sedekah dengan malin, harta kita nggak akan bisa habis gara-gara apa? Sedekah. Terus membebaskan diri dari siksa kubur. Terus menjauhkan diri dari api neraka. Terus ada pintu surga, namanya pintu royal, pintu yang hanya bisa dimasuki oleh orang yang bersedekah. Masya Allah. Ada tiga ya, bersedekah,
berjihad dan berpuasa. Itu sama pintunya, pintu Ar-Royan, pintu VIP. Begitu masuk langsung slem. Yang keempat, puasa sunnah. Bunda, tahu puasa sunnah ya? Ini Senin, Kemis, puasa yang mulai 13-14. Sudah ada yang belum? Sudah kesempatan kasih. Ini Pak perinciannya. Puasa saya itu adalah sama dengan puasa sepanjang tahun. Man shoma Ramadan sumat ba'al sita min Syawal kasaumin dahr, sama dengan puasa setahun. Perinciannya 30 hari Ramadan itu kalau di setiap amalan kita gandakan 10 ya Allah. Ini akad banget itu ya. Berarti berapa? Kalau 30 dikalikan 10, kalau 6 hari dikalikan 10, 300 tambah 60, 1 tahun berapa hari? Berarti sallallahu alaihi dino bulan Syawal pada kali puasa sudah dilakukan. Ada yang ngomong kurang 2, ya nggak apa-apa. Ono mana saya kurang 3 Ustaz, ya nggak apa-apa. Sing gak boleh itu saya kurang 6. Ya gak boleh. Terakhir berarti silaturahmi salah. Salahnya di mana? Nyalahnya uang itu kudu roh. Kalau nyalahnya uang pokoknya salah. Apa Pak? Enggak, saya tanya. Yang benar yang silaturahmi apa silaturahmi? Silaturahmi. Berarti silaturahmi salah. Bukan. Oh Pak, monggo ditinggali. Halo. Silaturahim sama silaturahmi perbedaannya terletak pada siapa yang dituju. Nah, si dituju itu keluarga, saudara kandung, silaturahim. Karena silaturahmi nyambung, itu artinya apa itu? Rahim. Berarti ada hubungannya dengan darah. Dulu sampean silaturahim. Lalu kalau hubungannya dengan kandung, saudara kandung namanya silaturahmi. Ini semua kalau sampai murid. Enggak ada silaturahmi. Bisa mana ngomong? Memang kaidahnya silaturahmi. Cuma itu khusus bagian saudara atau hubungan apa? Nah, kalau saya dengan nggak ada hubungan darah namanya apa? Wes ono ae. Lho ngene kuwi nek ngaji karo Pak. Uparan ae. Ya padahal kok karo. Oke, menahan ayu sadaya rezeki lain salah diajari variasi rohimah. Kalau kepingin diluaskan rezekinya, dipanjangkan eksistensi umurnya, maka jalin apa? Tapi kalau menurut Rasul, sudah dia. Alhamdulillah. Pas jam 7. Bangun ngaji itu masih mulai ini rodok pokoknya mari ini pas. Tapi saya minta 1 atau 2 orang untuk tanya. Oke, siap. Apa? Keburukan ini.
Betul. Yeah. Alhamdulillah, Bu, Pak, kita diajarkan oleh Allah melalui Al-Quran. Dengan pernah nggak baca Al-Quran ceritanya Musa dengan Fir'aun? Fir'aun itu lambang apa? Fir'aun lambang apa? Ya bagaimana? Dibaca, di Al-Quran dibahas nggak itu? Keburukan nggak itu? Tapi mengapa Allah tunjukkan di situ? Supaya kita paham, tidak seperti itu. Nah kalau sekarang ada keburukan, tidak kita omongkan, supaya kita tidak seperti itu. Supaya ijazah ini asli, umpamanya ya. Penting itu ditunjukkan, karena Al-Quran mengirim kita seperti itu, gak boleh ditutupi. Oh, wis Maria, jarno wis posi, gak iso. Gitu ya. Satu lagi Bunda. Halo. Gak ada Bunda. Kakak. Ada lagi. Gak keras. Ini kata. Sudah. Perintahnya Al-Quran bukan kita minta maaf. Perintahnya Al-Quran apa? Memaafkan. Kita memaafkan orangnya, Bu. Bukan memaafkan perbuatannya. Kita memaafkan orang karena mereka melakukan kesalahan. Boleh dimaafkan secara penerangan. Tapi hutangnya itu tetap bayarin. Apa yang dimaafkan itu baik utangnya lunas. Lain. Halo. Makanya hati-hati. Saya ngomong hati-hati. Bisa kalau dimaafkan berarti utangnya lunas. Tidak bisa. Sama di sisi utang. Utang kono. Nah ijazah saya palsu. Ya kono sembayar. Halo. Gitu deh. Sebab itu Pak, kapan hari barangkali ada kesempatan tak kesini lagi. Bisa dibahagi? Bisa dihadiri? Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.